Bagaimana cara itu menyatukan dua hal yang betul-betul berbeda? Iya. Oton, karena oton ini menentukan. Oton juga nggih. Ya. Kalau misalnya orang yang karakternya raja Nggih. menikah dengan wanita yang karakternya ratu, ini wong mah. Yen pidan uga semetunang kan celung-lung yo. Mekajam bawa barak kata orang luong. Jangan ke sana dulu, ini dulu. Ya, ini dulu. Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa Tutrasmi Channel. Pagi ini kita akan bincang-bincang lagi dengan narasumber yang sangat mumpuni di bidang spiritual. Sudah hadir di sebelah saya Bapak Kadek Suhu Ambaro. Om Swastiastu, Pak Dek. Om Swastiastu. Semoga selalu sehat, Pak. Ya, pasti. Baik, pemirsa Tutrasmi Channel, pagi ini kita akan bincang-bincang santai lagi, Bapak Dek. Bincang santai saja supaya tidak terlalu tegang. Dan topik bahasan kita kali ini karena Tiang melihat memang di berbagai mass media, Pak Dek, banyak sekali permasalahan di rumah tangga. Ya. Entah cekcok antara suami istri, anak, menantu, mertua. Nah, jadi yang ingin Tiang perbincangkan dengan Pak Dek pagi ini adalah apa rahasia keluarga yang rukun, bahagia, dan sejahtera. Atau kita singkatnya RDS. Entah yang mana duluan iki, bahagia dulu baru rukun, baru sejahtera, atau bahagia dulu baru rukun baru sejahtera. Terus Pak Dek, gimana pandangan Pak Dek terkait hal ini? Kalau kita ngomong keluarga, itu kan ada banyak orang. Iya. Kemudian masalah inilah yang paling rumit. Betul sekali. Ya. Bahkan kalau kita lihat perang-perang terjadi, itu sebenarnya sumbernya di keluarga. Ya. Kenapa? Salah satu saja anggota keluarga tidak merasakan kenyamanan di rumahnya, dia akan keluar. Iya. Di mana dia menemukan kenyamanan, di sana dia akan berkarya. Betul sekali. Ya. Contoh anak-anak remaja yang di rumah tidak mendapat perhatian dari orang tuanya. Dia keluar, dia ketemu suatu kelompok. Kalau itu kelompoknya baik, bagus sekali. Kalau kelompoknya buruk, hancurlah. Sehingga menimbulkan kenakalan remaja yang luar biasa. Karena di sana dia diagung-agungkan. Dianggap penting. Dia berani melakukan apa saja untuk grupnya itu. Nah, di samping itu, sebelum punya anak, hal yang paling berat dalam keluarga itu adalah pernikahan. Karena pernikahan itu menggabungkan dua manusia yang betul-betul berbeda. Baik kelamin, kelaminnya berbeda. Pasti. Kalau sama tidak mungkin punya. Kemudian pengalaman, pendidikan, bisa saja daerah. Orang Karangasem dengan Singaraja, orang Gianyar, Tabanan beda-beda. Orang Bangli dengan Cibaran, bahkan orang Bali dengan orang Jepang. Sekarang kan banyak perkawinan antar negara. Bagaimana cara itu menyatukan dua hal yang betul-betul berbeda? Nah, inilah. Makanya untuk mengambil keputusan menikah, ini perlu dipertimbangkan. Pertimbangannya apa saja nih sebenarnya kalau kita ingin pernikahan kita, harapannya kan pasti semua ingin seperti tadi topik kita ingin rukun, yang pertama saling mencintai. Betul-betul saling mencintai, baik fisik, mental, dan spiritual. Definisinya apa nih Pak Dek? Gimana cinta fisik kita tahu lah pasti fisik orang kan itu cekek bagus kan? Iya, itu cocok lah cekek bagus ya. Umurnya cocok. Mungkin lagi Dorago umur 70. 72. Tapi menjodoh nikah katanya jodoh. Jodoh kan kita yang bikin. Gitu ya? Ya. Bukan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan alat untuk menentukan jodoh.
menentukan takdir, menentukan nasib. Jangan ke sana dulu, ini Ya, dulu. ya, ini dulu. Langsung berpikir ya. Umur dulu ya, umur. Nggih. Umur minimal yang cowok lebih dewasa daripada yang cewek. Dewasanya jangan sampai puluhan tahun lah. Ya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Gitu. Ya. Nah, itu dari usia. Pertama kan dari jegek bagus dulu. Kemudian usia. Gitu. Kemudian pendidikan. Yeah. Jangan seorang sarjana menikah dengan orang yang tidak berpendidikan. Repot juga. Ya, tidak nyambung ya. Tidak nyambung. Tidak nyambung. Pengalaman. Ya. Jangan orang kota yang sudah berpengalaman kemana-mana menikah dengan orang yang di pelosok pedesaan. Masalah juga. Itu. Karena kurang pengalaman nanti juga nggak nyambung gitu. Ya, ya. Maka kalau orang berpendidikan ya berpendidikan. Ya. Orang kaya ya orang kaya lah, diajak nganten gitu loh. Banyak segi yang harus kita pertimbangkan gitu. Ini menjadi bisa menjadi debatable nih ke Pak Dek. Karena terkait yang tadi nih ke sekarang kan lagi cukup viral nih perbedaan usia, baik yang laki-laki lebih jauh jomblang umurnya, kemudian yang wanita jauh lebih tua daripada yang laki-laki. Ya katanya jodoh itu sulit juga kita memilih apa yang kita mau, belum tentu kita dapat. Tapi yang yakin kalau boleh memilih yang kaya pasti ingin yang kaya, yang bagus pasti ingin yang jegek. Kemudian yang pendidikan tinggi ingin yang, semua orang pasti menginginkan yang terbaik. Karena kan timbul pertanyaan begini, yang konyang, yang luang-luang aja maunya, terus yang misalkan orang desa dengan orang desa, yang kaya dengan kaya, terus yang miskin-miskin ini siapa dikasih? Ya, Kan kadang debat-debatable nih kayaknya. Ya, tapi jangan awal-awal sudah main jodoh. Iya. Karena harus ada perjuangan dulu. Iya, berjuang dulu. Berjuang sekuat tenaga. Hasil akhirnya baru. Ya, itu berserah. Berarti di luar ya. Gitu. Kita main logika dulu, ya, strategi dulu. Kalau tidak berhasil ya memang ini yang harus kita terima gitu loh. Gitu. Ya. Ini kan memberikan pelajaran kepada anak-anak remaja. Biar dia mulai ngalih pergaulan ya. Mulai melilik calon pun harus diperhatikan bahwa bahkan leluhur kita, kakek nenek kita pasti bertanya, nyentuh, apa ton ya? Nah, ini. Yang dulu yang dengarnya bibit, bebet, bobot, dari sana gitu. Ya. Bibit. Ya inilah kalau kita mengikuti tradisi yang diwariskan oleh leluhur itu, ya minimal ya telusuri oton, karena oton ini menentukan. Oton juga nggih. Ya. Kalau misalnya orang yang karakternya raja menikah dengan wanita yang karakternya ratu, ini mah dua ada ratu, dua ada matahari itu. Kalau orang raja, kalau keturunan raja, dia bagus dengan punakawan. Kelahirannya maksudnya? Ya, kelahirannya. Atau dia bagus dengan spiritual, karena ada yang menasehati. Karena yang raja nanti kaku saja nih ya. Ibana paling benar. Orang gitu ya. Makanya perlu diimbangi dengan ngeceknya Niko bahwa seseorang, Niko mungkin para pemirsa kan tidak semua paham bagaimana seseorang itu tahu dia kelahiran raja, kelahiran punakawan, wiku, ataupun apa satu lagi nggih? Undagi nggih. Kemudian sarwakarya nggih. Taunya sapunaki. Biar tidak susah ya hubungi Kadek Siwambara. Bisa dicek. Bisa dicek nggih. Itulah harus dianu dulu. Pasangannya Nika yang paling serasi itu yang seperti apa? Yang raja dengan yang punakawan. Yang spiritual. Kemudian ya ini bagusnya, laki-laki spiritual dengan siapapun dia bisa. Karena setiap ini butuh spiritual. Dia dapatlah nasihat. Orang punakawan butuh spiritual, penasehat. Kemudian orang raja butuh penasehat. Orang spiritual juga bagus sekali ini. Kemudian raja butuh penasehat. Bahkan sarwakarya butuh spiritual. Gitu. Yang spiritual tuh bagusnya yang laki apa yang laki? Yang laki. Perusahaan kalau karena itu salah satu persyaratan untuk menjadi suami itu dari
dari sekian persyaratan itu laki-lakinya harus bisa melakukan spiritual atau hal keagamaan. Karena hanya itu bisa melindungi gitu loh. Oh, gitu. Berarti yang paling baik itu spiritual. Kalau wiku kan ya. Nah, kalau sudah ini kan tinggal Anda menjalankan. Dalam menjalankan ini pun ada beberapa hal yang harus menjadi hak dan kewajiban suami, hak kewajiban istri ini harus dijalankan juga gitu. Nah, tapi nikah hak dan kewajiban. Kalau seorang suami yang ingin menikahi seorang wanita, dia harus pertama dia harus bisa memenuhi kebutuhan pangan, makan minum. Karena wanita kan butuh makan dan minum juga kan, manusia kan? Perlu hidup, perlu. Dan sekarang niki Pak Dek, istilahnya dari mahasiswa saja yang perempuan itu bilang, apa kebutuhan utamanya? Skincare. Iya. Skincare nomor 1 ternyata bukan yang lain-lain gitu. Karena skincare tuh maksudnya perawatan untuk wajah. Biar glowing, biar cantik, kentan sekarang. Zaman tiang kan sampai S1 pupur tanaman. Beda itu perkembangan zaman. Berarti itu perlu uang semuanya. Menjani pesu ya kijau kan melinang apa? Mayah parkir peran. Betul. Itu kebutuhan pangan, makan, minum itu karena kebutuhan utama. Ini primer lah. Yang kedua, seorang suami harus bisa memenuhi kebutuhan seksual wanita. Ini penting ini. Karena wanita sangat bahagia kalau dipenuhi. Nafkah batin lah bahasa gininya. Batin itu namanya. Batin apa badannya? Batin. Kebutuhan jiwa. Ya. Nah, setelah itu kebutuhan itu apa namanya? Sandang ini baju-bajunya. Ya, sandang pangan. Sandang pakaian. Ya, kan ke keundangan harus mau baju kene kan ada dress code dadanya. Berat saja hidup ini. Kalau adat pakai Prancis. Songket, cinnamon. Ne mone kan malu bong hidang rago dadi nak moni. Bokal ngidang ne maro berpikir tentang menikah. Ensing ngidangnya do. Mana berat juga yang menikah. Ensing tak mulu kadung pelih ban dugo sing menikah. Berat ternyata jadi laki-laki. Berat jadi laki-laki. Menunjang ketanggung-jawaban. Tapi kalau jawab tanggung gimana? Jawab tanggung kan ada juga yang. Ini maro istri kan mesti ingin ngelapana nang telu bin telu. Ngurus makan, minum. Betul. Sanang pangan juga tuh. Papan juga. Wah, ini apa jadi terakhir papan. Bokal ngelah rumah. Iya. Ngidang kalau ngaya nang rumah nak lu nak. Ensing ngaya nang rumah nak. Aduh, udah ratu miskin ya. Iya. Tuntutan seorang wanita itu harus ngelah rumah. Ya di Bali pangumah kene benang. Apa adanya? Sikut catat. Gitu. Karena tidak semua wanita, sehingga tidak semua wanita tidak ingin bareng jak mertua. Oh, kentan saja. Iya, karena dia ingin cita-citanya apa? Menciptakan keluarga kecil bahagia sejahtera. Yang ada di sana adalah mereka berdua dan anak-anaknya. Mertua dan orang tua sing masuk mungkin ya. Mulatan masuk saja ya. Sing masuk ke keluarga kecil bahagia sejahtera gitu. Sejahtera dia dan keluarga ajak monto kan ya. Mertua enggak ikut. Ya, makanya rago dari anak tua jangan harap bisa dimasukkan di kakaknya dia gitu. Oh gitu. Nah, untuk rago. Berarti yang dulu enggak begitu sama mertua saja. Tidak. Makin bergeser ya. Value-nya itu bergeser. Betul. Berarti kita sebagai orang tua yang harus paham. Tahu diri kita. Iya. Kan bodoh. Kebutuhan saya udah rumah bo. Panak ben jadi harus bisa muni harus bisa ngapana. Gitu. Ya, dituntut. Bong lah panak apa pipes. Harus ada pipes. Panak gelam. Iya. Ke dokter pipes. Itu. Nah, setelah itu karena masuk juga sekolah pipis. Karena butuh pipis diu. Mesti ada ya. Ben tuntutnya mau itu apa? Jabatnya pangliun man gaji. Iya. Itu liun.
Nah, yen bongidang tu maro ke spiritual. Ya. Itu pejabatan bawa tinggi posisi spiritual. Maronya komplit agoda di kepala keluarga. Gitu. Itu hak dan kewajiban seorang laki-laki. Jadi kewajiban seorang istri juga banyak. Gitu. Ya pertama apa? Membantu bobang pipis kalau untuk makan minum dia harus bisa membuat masakan yang enak. Cerbutut kan enak masakannya. Ya. Bisa juga dia memenuhi kebutuhan seks suaminya. Bisa juga membantu memelihara rumah tangga, bagaimana ruangan pang rapi, rumah pang bersih, indah, gitu. Ya, semua tuntutan itu. Kemudian bagaimana dia menjaga anak-anak, menunjang jabatan dari suami, ekonomi keluarga ikut juga di bidang keagamaan, spiritual. Nih, maro ketemu suami istri yang pas. Itu kondisi ideal sekali. Yang ideal. Tapi dalam hidup yang sampai umur segini ada sangat sulit rasanya melihat beberapa lah. Pasti ada, tapi hitungannya tidak banyak. Mungkin itu kan yang kalau istilahnya sekarang nih first best ideal condition nih, first best nih. Agak mana second best. Nah terakhir jelas ini bisa best nih ada nabi. Kan banyak yang kita lihat. Nah kalau kita membaca berita nih kan yang sama-sama kaya pun ternyata belum tentu perkawinannya langgeng kan kalau tidak langgeng berarti penyebabnya pasti tidak rukun logika tiangnya gitu. Pasti ada permasalahan dari apa yang Pak Dek sampaikan Niko. Niko berarti kira-kira apa detailnya menurut pandangan Pak Dek Niko seperti napi? Menikah sing maro natap nih kene. Bo beswud natap nih. Nah, itu mulai. Di sana kita mulai perjalanan pernikahan. Pertama kita mengarungi bahtera kehidupan. Dalam bahtera kehidupan inilah perlu adanya saling isi mengisi, ya. Karena dari awal kita sudah berbeda. Bagaimana mengisi dua hal yang berbeda ini? Ibaratkan membuat bangunan yang stil Bali itu kan ada bata merah dan bata putih, paras. Bagaimana menyatukan ini biar kuat? Tentunya apa? Pasti ada gesekan-gesekan. Ya, selain digesek juga perlu dipotong, digesek lagi, dipotong lagi, digesek lagi, dipotong lagi. Inilah yang akan kita alami dari bulan pertama ke bulan berikutnya, tahun berikutnya, dan sampai puluhan tahun. Ini analoginya luar biasa nih, yang kebayang bahwa ternyata seperti membuat gedong gitu kan, memang betul seperti Pak Dek bilang tadi, ada antara paras dengan batu merahnya nih, ada yang memang banyak neket yang lihat tukangnya memang digosok. Memang digosok. Memang harus ada gesekan. Berarti yang dipotong tuh ego. Ego. Channel BK dan channel tambahin, saling isi mengisi gitu. Niki mensulit nih. Ada yang mau ngisi saja, ada yang mau diisi saja. Ini kan niki menyelaraskan niki banyak paras. Masalahnya kenapa seperti ini? Kalau Butut kan seorang akuntan, itu kan harus kuliah S1, S2. Coba tanya mereka orang-orang yang menikah suami istri, tanya nih kuliah untuk menjadi seorang suami yang baik bagi laki-laki. Yang perempuan pernah kuliah untuk menjadi istri yang baik? Belum ada kuliahnya. Kuliah aja belum. Ya, ini perlu belajar. Minimal kursus. Dija kursus konen ada di Moksa. Makanya anak-anak yang mau menikah datang malu ke sini. Do menikah sebelum bertunangan, daftar malu nama-nama wanita. Cek dulu. Tanggal lahirnya dicek dulu. Ya, pembedik risiko ke depan karena menikah ini bukan waktu yang singkat loh. Sampai puluhan tahun. Gitu, sampai puluhan tahun. Ya, agar kita mau saling mengisi kan. Kalau tidak,
kita menciptakan neraka di rumah kita sendiri. Tuh, karena ke seumur hidup tidak ada yang memang bercita-cita kawin cerai gitu. Ya. Tapi kalau itu terjadi ya mungkin sudah diupayakan seperti Pak Dek bilang tadi ya karma. Tapi perlu kita semasih bisa berusaha melakukan yang terbaik. Seperti tadi yang mungkin dari awal itu pilih yang pergaulannya cek dumun gitu Tapi kadang-kadang nih kan bisa dikalahkan oleh logika nih Pak Dek. Misalnya udah diketahui dicek ternyata tidak cocok kan. Tapi karena merasa cintanya terlalu besar, bisa dikepuk ya rasanya pasti dikalahkan ininya oleh logika. Nggak mungkin itu cuma ramalan, mungkin kita saya cinta dia pasti akan bahagia gitu. Cinta mengalahkan ketika sangat cintanya niki kan tai kucing nih kan rasanya coklat nih kan. Kita lupa bahwa mungkin leluhur sudah memberikan rambu-rambu kan, tapi sering kita mengabaikan. Bisa jadi seperti nikah kayaknya. Makanya di sini yang namanya saling mengisi itu sebenarnya yang penting. Dan menurunkan ego. Ya, Niki. Masalahnya juga menurunkan ego Niki tidak semudah kita berbicara kan Kentan. Harus punya kembali seperti podcast minggu lalu harus punya kesadaran. Harus punya kesabaran kan Kentan. Ini pun yang sulit nih kan. Ada tips khususnya lagi supaya kita mau menurunkan ego. Nah, kadang-kadang kan raga selalu merasa raga paling benar gitu. Raga benar ya boleh gitu. Pasangan kita. Makanya dengan menyaksikan pernikahan sekarang ini, si Anthony Robbins itu dia membedakan pernikahan itu ternyata ada beberapa pernikahan. Pernikahan ideal. Itu pernikahan yang memang kita cita-citakan sebelum kita nikah. Maksudnya seperti apa nih? Jak luang ya. Ya saling mengisi, orang ngatin bekannya, ajak ke maturannya, ajak ke pantainya, gitu kan? Marah-marahnya kan mulai seperti itu. Apalagi saat mau tunangan nih. Iya tuh. Jangan orangnya, gitu. Suwun merokok. Gitu. Kemudian orangnya ikut kan? Tapi begitu nganten kembali nih ke laptop. Beberapa bulan saja itu terjadi pernikahan ideal. Gitu. Kemudian karena sudah pada merasa begelang gitu kan, agak bebas ya. Yang pidan kan udah disembunyikan. Ya, disembunyikan. Gitu yang ingat nih ke Bapak dengan bercerita adanya. Cara Tegal mau budi ya kan. Pokoknya Tegal udah sepang bakat ya kengken dia carane gitu. Kemudian orang jenahin lalu nak mani urusannya lain lalu. Tapi nak mani malah kentan ya badanya. Umumnya nak mani lalu juga ada sih begitu. Pantan nanti dibilang bias gender nanti. Iya pasti. Umumnya begitu ya laki-laki kan. Kemungkinan ya kan. Nasi ngonyang mana kuat. Nggak yang dengar sih dari yang kan orangnya bukan iya tadi penjak cepok kan nanti sih kan kok gitu. Kalau ajak kelo gitu. Jadi akhirnya sampai menyakitkan. Ditenin dari awalnya, dicek dulu. Intinya nggak seperti itu. Nah kembali makin ke untuk membina napi wasannya supaya adung nih supaya bisa melakukan ego berarti ke satunya bagaimana cara kita berkomunikasi nih kita yang juga membaca di berbagai media massa ada salah satu Niki pasti yang artis yang masuk media mereka itu kalau dari fisik harta Niki cocok kan tapi ternyata masalah komunikasi gitu betul. Komunikasi yang perempuan Niki ingin dia ketika dia marah ngambek ini nak apul-apulina bahasa Balinya biar diteduhkan, disayang gitu. Ternyata yang laki niki diam, tidak memberikan respon, cuek gitu sehingga lama-lama dia merasa terabaikan sehingga minta divorce kan. Nah, berarti kan komunikasi ini sangat penting dalam menjaga harmonisasi di dalam rumah tangga. Nah, bagaimana menurut Pak Dek niki
komunikasi yang baik. Suami istri dulu, jangan dulu ngomongin ke anak. Suami istri saja, karena kan sering kali nikah menjadi masalah. Kelihatannya hal-hal kecil sekali, tapi kadang-kadang dipendam nikah seperti menunggu bom waktu. Dan tidak semua orang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, karena seperti tadi latar belakang berbeda, karakter berbeda, lingkungan dia dibesarkan berbeda, pendidikannya berbeda gitu. Jadi banyak hal lah yang pergaulannya dia juga berbeda, itu pasti mempengaruhi karakter seseorang. Gitu. Nah, menurut Pak Dek, Sapunapi, cara berkomunikasi yang baik dalam permasalahannya antara suami istri itu adalah suami. Ya, dia ingin istrinya baik gaya pikirnya, gaya bicaranya, perilakunya agar seperti dia. Kamu jangan nak seperti itu. Ya, suami ingin istrinya mandiri. Padahal sang istri mencari suami karena dia tidak bisa mandiri gitu. Butuh bantuan, butuh perlindungan gitu. Sebenarnya suami memberikan perlindungan, sekarang tidak memberikan perlindungan kepada istri, siapa yang salah? Suami harus memenuhi segala kebutuhan baik material, batin maupun spiritual. Suami tidak memberi, siapa yang salah? Itu. Ini dia kan di pihak suami nih. Ya, kita sebagai suami harus bertanggung jawab penuh atas kebutuhan istri kita. Kalau istri sudah dipenuhi kebutuhannya, apa yang akan terjadi? Coba Butut sebagai pihak istri sekarang. Kalau sudah dipenuhi semua seperti yang diuraikan tadi, kita tentu yang normal nih, karena kan ada normal. Yang normal pasti kita akan memberikan yang terbaik. Yang terbaik juga kita lakukan untuk suami, karena kita sudah dibahagiakan. Namun kalau tiang niki, tiang diberi satu, tiang kalau bisa memberi dua. Nah ini, siapa yang bertanggung jawab sebenarnya? Berarti kan suami. Kita di Bali ya suami. Kepala keluarga. Kalau kepala keluarga sudah mencong, ya berat kasusnya. Ya kebutuhan makan minum sing bang. Kebutuhan seks sing bang. Umah sing bang. Apa yang dikata oleh anak lu? Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Sing aden kok gitu. Jadi nak lu bong ngutang sanggah, ngutang reramo, ngutang menggenap lah. Jadi kemo ke rumah suami di lepotan nak itu kengken sakit hati nak gitu loh. Tapi makanya ya mudah-mudahan ya niki para pemirsa di Transmedia Channel, mudah-mudahan ini didengarkan oleh para suami bahwa memang penting sekali nih kan menjaga perasaan istri. Kata kuncinya tadi adalah nak loh Bali khususnya ngutang sanggah, ngutang reramo, ngutang keluarga, dan mungkin bisa jadi ngutang do manajemen untuk nutup geraga ke rumah, lalu kita tidak memberikan kebutuhan yang seharusnya dipenuhi niki. Baik itu ya lahir, batin. Lahirnya ya termasuk sandang, pangan, papan niki. Batinnya juga perlu dijaga. Ya, betul. Nah, kalau begitu adakah niki dari sudut pandang spiritual apa sanksinya? Sanksi lah anggap niki, walaupun kan tidak ada seperti hakim yang akan menjatuhkan hukuman lah gitu pada niki. Apa sanksi bagi suami jika dia tidak melakukan kewajibannya seperti yang Pak Dek katakan sebentar? Iya, tawang-tawang tiang dari yang tiang dengar dari kakek, nenek, leluhur, bahkan dibaca di sastra itu. Menawa Dharma Sastra kan? Ya, wanita, sehingga itu wanita itu harus dihormati. Karena apa? Dia mewakili yang melahirkan kita, yang memberikan kehidupan kepada kita. Ya, kalau ada suami yang tidak membahagiakan istrinya, bahkan membuat istrinya sangat menderita, apa ya? Ini dosanya lebih besar daripada pembunuhan.
Lebih besar dari pembunuhan. Ya. Karena di mana wanita tidak dihargai itu, sing ada dewa kau, dojo dewa leluhurnya singnya kau mulai gitu loh. Begitu utamanya seorang istri. Itu. Maka tugas seorang suami adalah membahagiakan istri, membahagiakan anak perempuannya. Di mana para istri dibahagiakan, di sana para dewa-dewi akan turun memberikan rezeki dan kemakmuran pada keluarga itu gitu loh. Gitu. Coba lihat di masyarakat. Kalau ada seorang lelaki yang mengecewakan istrinya, kangin kau dia, kangin kau, dan tidak digugu oleh siapapun gitu loh. Gitu. Maka ini ada anak Truno, hati-hati sebelum menikah nih, gitu. Yang bokeng ngidang memenuhi kebutuhan istri dan anak, marah ambil keputusan itu. Pasing licu nak jadi korban, kurang jadi korban, panak jadi korban, orang tua jadi korban, amat sakit hati orang tua seperti itu. Seandainya betul disadari kewajiban seorang suami itu memang berat, lahir menjadi purusa ini kan memang berat karena ada tanggung jawab. Dan banyak juga lelaki-laki yang saya sudah berusaha tetapi istri saya begitu. Dia kan marah berusaha, belum melakukan, belum melaksanakan dengan total. Gitu. Ya, saya sebagai seorang laki ya tetap kita mengajak para suami-suami lelaki-laki untuk bertanggung jawab penuh kepada istri dan anak-anak. Nah, sekarang tuntutan dari istri apa kan gitu biar bisa kita yang pikir normatif sih kalau normatif kalau perempuan itu memang inginnya seperti itu karena seperti Pak Dek bilang tadi kita karena rasa cinta kita mau meninggalkan rumah kita mengikut ke dia, tapi kan tidak semua perempuan materialistis kan. Memang betul karena kita rasa tulus mencintai dia kita mau ikut, bukan berarti. Nah kadang-kadang latar belakang keluarga kan Niki di masyarakat juga banyak. Tidak selalu yang laki-laki lebih kaya daripada secara ekonomi lebih tinggi kemampuan finansialnya daripada yang perempuan. Tapi karena cinta si perempuan ini mau juga. Tapi kan harapan nanti kan membangun ekonomi keluarga bersama-sama ya. Sementara kalau memang berjodoh Nika katanya kan bisa jadi karena pertemuan Nika juga. Pertemuan suami istri itu juga bisa mendatangkan rezeki. Awalnya mungkin mereka biasa saja ekonominya, tapi akhirnya karena berjodoh, rezekian, ekonominya langsung naik. Ada yang lihat seperti ini Betul. Kesuksesan seorang suami itu besar sekali peran dari seorang wanita atau istri. Kenapa? Karena istri itu ya, yang tadi yang bilang itu perwakilan Dewi, itu dia punya kekuatan yang tidak diketahui oleh laki-laki dan dia tidak perlihatkan. Kekuatan itu doa. Doa. Istri yang baik itu akan selalu mendoakan suaminya. Maka yang dia minta apa? Keselamatan. Maka kalau suami selamat, berarti pekerjaannya sukses. Kalau sukses siapa yang dikasih? Ya istri dan keluarga. Timbal balik lah seperti ini kan, timbal balik. Yang rasa tidak ada istri yang normal nih. Kalau yang anomali ampun lah dibicarakan Ricky kan. Misalnya semua istri ingin suaminya bekerja dengan baik, rezekinya bagus, memberikan perhatian, memberikan kasih sayang yang dibutuhkan, apa yang memang dibutuhkan seorang istri ya. Kita memang tujuannya menikah nih kan. Memang membina kasih sayang karena kita cinta, karena kita punya kasih sayang lah kita menikah. Kan bukan karena tujuan lain membangun rumah tangga seperti Pak Dek bilang tadi, rumah tangga ya pasti ada tahapan-tahapannya yang harus dilalui ya. Seperti tadi ada gesekan, tapi nike penyelarasan nike dan dalam berjalan untuk selaras nike komunikasi seperti tadi. Kengken misalkan kemana-mana Selasa, kan ada juga yang Selasa sisih nike cara Jai Langkung. Pesu dan orang, teko dan tawa gitu kan. Ada juga di masyarakat seperti itu yang lihat. Jadi memang salah satunya komunikasi seperti tadi dan paham ya tanggung jawab. Tetapi sebenarnya begini, sesuatu hal yang didapat oleh Dr. Mustika itu ternyata suami istri itu untuk mencapai hal yang harmonis itu harus menikah 3 kali, kenapa kok? Maksudnya menikah, yang yakin nih bukan menikah
dengan 3 orang, dengan orang yang sama kan? Bukan dengan 3 orang, maksudnya bukan. Mereka itu berdua natin ya. Bang Lu Bang ada. Ya, pertama fisik. Menikah fisik. Menikah fisik, menyatukan antara fisik ini. Fisik ini. Karena kita tahu walaupun sekarang jegek bagus, dia nakal tua. Ya, kalau hilang jegek. Iya. Tetap gitu, tetap pernikahan ini fisik ini. Kemudian apa? Kedua ini pernikahan pikiran, menyocokkan. Ya, kita sadar bahwa wanita itu pola pikirnya seperti ini. Ya, laki-laki ini pola pikirnya pakai logika. Yang perempuan pakai rasa. Jangan laki-laki memaksakan istrinya biar pakai logika. Ya, istri jangan memaksakan suaminya pakai rasa. Ya. Ini. Makanya ini kita bahkan, nah ketika kita tahu pola pikir seseorang, tahulah kita. Biasanya nak loh tuh dia itu lebih banyak berbicara. Karena ini kodratnya ya, wanita itu per hari boleh mengeluarkan kata-kata 21.000. Oh, 21.000. Makanya ketika kita melihat wanita berkumpul itu ramainya bukan main. Pasti. Pang terjadi bukanlah ngomong 21.000 kata, sedangkan laki-laki cuma 7.000 kata. Oh, berarti laki-laki lebih sedikit. Lebih sedikit. Ya, makanya kalau kita perhatikan, coba cek suami, malam-malam, misalnya pagi dia sudah kemana-mana gitu, apalagi ngajar gitu. Kalau malam karena sudah habis stok katanya, dia kebanyakan diam. Kalau istri masih stok kata-katanya, dia pingin ngomong. Dia pingin ngomong, suaminya diam, kamu ini begel nih. Kamu gitu aja diomongkan, diam dong, tidur. Gitu. Nah, di sini kita harus paham. Nah, jadi Tiang juga mengalami. Kadang kalau membahas sesuatu, kan Tiang orangnya memang suka ngomong. Kan. Bisa Tiang ngomongnya itu, kadang kalau di kelas istilahnya 3 SKS gitu. Suami Tiang menjawab bisa 1 kata aja. Berarti nikah ada. Ya, ini yang harus kita pelajaran nikah ya, bahwa ini yang harus kita ketahui. 7.000 berarti 1:3. 1:3. Gitu. Kalau bayar nengil obat lah stok kata ya. Raga udah sadar, ya barang kita ngilim ya. Iya. Seperti itu ya. Nah, kita benar-benar baru tahu lah. Iya, betul. Dan memang begitu. Wanita kalau dia menyelesaikan masalah, betapapun berat masalahnya, dia harus ngomong. Ya, betul. Kadang-kadang yang sing ya ada aja ngomong, nak cicing aja ngomong. Itu loh. Nih cicing ngentok-ngentok komponen itu. Nih Didian mau bersihkan ya Didian kene gitu. Yang barang timpala cing gitu. Yang agak belum pernah begitu. Dia nak moni ada masalah, dia itu diam. Iya. Dia mencari solusi. Iya. Setelah keluar solusi baru selesai. Wanita kalau sudah ngomong masalahnya selesai. Nggak perlu diapakan lagi. Yang penting kasih kesalahan laki-laki ketika wanita istrinya ngomong tentang masalah, istrinya disuruh diam. Diam. Gimana saya bisa diam? Kan? Akhirnya dipendam. Nah, sekarang kalau sudah tahu begitu, pas istrinya punya masalah dan ngomong, ya kita dengarkan aja. Oh, gitu ya. Oh, ya. Biarkan dia ngomong. Karena dia hanya ingin didengarkan. Wanita hanya ingin didengarkan. Gitu. Nggak perlu dikasih solusi, nggak butuh solusi, hanya didengarkan. Begitu selesai omongan, selesai masalah. Berarti niki kunci. Jadi bagi bapak-bapak, kalau suaminya mau ngomong, dengarkan saja. Sampai selesai. Istri merasa plong, merasa didengarkan, selesai. Walaupun belum tentu dikasih solusi kan? Karena dia nggak butuh solusi. Karena dia butuh seorang pendengar. Gitu. Ya. Gitu. Kalau suami diam. Jangan ditanya apa-apa. Nah, di sini salahnya wanita. Kalau kamu punya masalah, bilang nak sama aku, aku kan bisa dengarkan kamu gitu dia. Orang laki nggak perlu didengar. Nggak perlu menyampaikan masalah, dia hanya perlu diam mencari solusi. Gitu. Ini penyatuan pikiran. Terakhir penyatuan jiwa. Ya.
Walaupun wajahnya sudah mulai keriput, walaupun dia sudah lupa-lupaan sedikit karena sudah tua, tetapi dia punya jiwa yang sama dengan jiwa yang ada di dalam diriku. Ini maksudnya. Yen bongidang kene, sing ada masalah dalam pernikahan. Itu 3 kali ya, tubuh ya sudah, kita terimalah tubuhnya. Ya. Walaupun di luar lebih banyak yang ganteng, lebih banyak yang jelek, ini milik saya. Ini hak paten, ini sudah ada sertifikatnya. Itu kan. Kemudian pikiran nak meluk itu ya. Nah pedingan kan dia masih kurang. Yen sing pedingan ke pisago yang ngomong yen ben jelek. Ya terima kan dia nak meluk itu ya. Itu. Terakhir jiwa ini yang menyelesaikan masalah. Api kengkian dia nak belahan jiwa. Makanya nak orang belahan jiwa. Belahan hati. Itu ada soulmate. Gitu. Kalau di tetangga kan ada disebutkan wanita itu tulang rusuknya. Aduh. Wanita itu penting dalam tubuh. Artinya dalam diri kita ya, bagian dari diri kita yang seharusnya betul, bukan karena tiang perempuan lalu pengen diperhatikan, disayang. Enggak, ini tiang buka kartu ya. Kekuatan wanita 7 kali lipat kekuatan laki-laki. Laki-laki jangan sombong. Maksudnya kenapa ya, Kak? Memang wanita itu lebih tegar, lebih kuat, lebih tabah, lebih sabar, lebih berani. Gitu loh. Ini memang seperti itu. Itu. Coba lelaki ya, yen megae yo, orang galungan di penampan mudiang ya. Ngai lawar kan? Ngai lawar talan nang nagih ya, enggak ya talan nang ni cen, tio cen lebih detak. Suatu makan, bos sirap ya. Begitu ngai ya penyor, bos dia kena lo. Coba nak lo dari kepekan, dari ngalih pipis, kepekan, menjecaitan mudiang tuh dari A sampai Z. Itu kuat. Nah, maka laki-laki hati-hati dengan perempuan. Itu. Betul sekali. Nah, enak lo yang kau ngematiang nak moni, sing perlu yot, sing perlu ngematiang. Diam aja kamu laki-laki udah mati. Maksudnya diam tuh jak diam, ngileng ya. Jangan diajak ngomong. Jangan diajak ngomong, jangan dia apa-apakan. Gimana perasaan biasanya? Mati. Gitu. Berarti itu senjata pamungkasnya perempuan. Ini agak dibuka. Tiang mau coba. Tapi tiang umumnya kalau tiang pribadi, kalau tiang sudah marahnya level tinggi, ini kan tiang memang dia. Iya. Karena takut kalau bicara salah. Dan lelaki salah tingkahnya. Iya. Itu membunuh laki-laki seperti itu cara. Ini pemirsa ini rahasia-rahasia, jadi cocok judulnya rahasia laki-laki dan perempuan dalam berumah tangga. Ya, dan yang terakhir, yang paling bisa masuk akal, kembali omongan tadi itu, kesadaran bahwa di dalam diri kita sebagai laki-laki ada percikan kecil dari Tuhan yang patut kita ekspresikan karakter-karakter kita yang sesungguhnya, yaitu karakter Tuhan, ya Maha Kasih, Maha Penyayang, Pemberi, Bijaksana, munculkan itu, berikan kepada istri. Kemudian wanita juga ada unsur dewa atau dewi lah. Kita laki-laki sebagai dewa, munculkan sifat dewa, ya ketika kita menciptakan, kengkian kita sebagai Brahma. Istri bagaimana menjadi Saraswati. Ketika kita memelihara anak-anak, bagaimana lelaki memberikan perlindungan kayak Wisnu. Ya, istri mengelola keuangan. Ya, karena dalam suami istri ini yang normal, suami itu adalah menteri luar negeri dan menteri perdagangan. Tugasnya mencari uang. Istri adalah menteri dalam negeri dan menteri keuangan. Ya, mengelola rumah tangga dan mengelola keuangan. Karena wanita bagus mengelola keuangan. Itu laki-laki kurang bagus itu karena nu susuk ne benda setari nak aleno ya nak loh ben siu rupiah susuk ne antos no. Ya, kalau ingin menciptakan keluarga yang bahagia, harmonis, sejahtera, sadari. Ya, hormati Tuhan atau Dewi yang ada di dalam diri istri kita. Istri menghormati suami sebagai dewa. Makanya ini adalah kombinasi dua hal yang berbeda. Ini disebut dengan Ardhanaraswari. Karena kita
perwujudan Tuhan. Ya, kita laki-laki sebagai dewa, perempuan sebagai dewi. Satukan dewa-dewi ini. Ketika kita bisa menyatukan dua hal yang berbeda ini disebut dengan harmonis. Dalam keharmonisan ada kebahagiaan, dalam kebahagiaan ada kesehatan, dalam kesehatan ada keberlimpahan. Kalau kita sudah berkelimpahan, bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita berguna bagi tetangga, bagi orang yang membutuhkan. Nah, disinilah kita sudah bisa menjadikan diri kita atau pasangan kita menjadi dewa-dewi yang ada di dalam rumah tangga kita. Luar biasa sekali ininya, insight, wawasan yang diberikan bagi Pak Dek sama Titiang khususnya, dan mungkin para pemirsa untuk menambah wawasan kita bagaimana sebenarnya berumah tangga ini tidak semudah, memang tidak mudah karena menyatukan dua hati, dua jiwa, dua keluarga, apalagi di Bali kita tahu memang biasanya pernikahan itu tidak bisa ajak dua kan seperti di tetangga kita kan. Kita kan karena melibatkan adat juga, jadi memang ada menyatukan kebiasaan sehari-hari juga susah sekali, sehingga tadi Pak Dek memberikan beberapa rahasia bagaimana apa yang menjadi kewajiban seorang suami, apa kewajiban istri, bagaimana kita memenuhi itu dengan baik, kemudian bagaimana berkomunikasi dengan baik, siapa yang wajib mengelola keuangan, siapa yang wajib mencari, jadi seperti jadi dihubungkan dengan Trimurti dan Trisakti ini kan ternyata memang di kita di Hindu sebenarnya sudah sangat lengkap sekali cuman kita seringkali tidak menyadari bahwa teman-teman dari bagaimana Brahma dan Saraswati menciptakan, ternyata yang mengelola keuangan itu fungsi Wisnu dan Laksmi untuk mengelola, dan yang untuk meleburnya yang siwa kebijaksanaan. Untuk bijaksana. Ya, kalau kita sudah tua di habis Grahasta itu kita harus mengambil, laki-laki harus mengambil sifat kesiwaan yang bijaksana, perempuan harus mengambil sifat Parwati atau Dewi Durga yang penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang. Gitu. Kebijaksanaan disatukan dengan kasih sayang, wow, luar biasa lagi. Betul. Gitu. Ya mungkin dalam pikiran Tiang karena kita semakin tua, pidan uliannya jegeg, luar biasa jegeg. Tambah tua kulit makin keriput. Daya ingat menurun, kemampuan fisik semua menurun. Kalau sudah bijaksana kita bisa tetap menerima karena pasangan kita, menerima apapun. Betul. Kalau kelebihan mungkin gampang menerima, kekurangan pasangan itu yang bisa diterima Nah, bagaimana bisa menerima kekurangan? Ketahuilah tanpa kekurangan tidak ada kelebihan. Itu suatu hal yang nyatu yang dualitas. Iya. Menyen lebih kan kita kurang nih, sehingga ada kurang kan kayaknya yang menonjol gitu terus. yang Niki kembali Niki ngomong nih aluh dan melaksanakan Niki sulit. Tapi tipsnya apa, rahasianya supaya kita bisa menerima kekurangan, khususnya yang menerima lebih. Semua orang bisa patut cara raga menerima suka nih rasanya semua orang dengan dengan ringan sekali menerima, tapi ketika kita menerima duka susah. Tapi kalau Niki menerima kekurangan pasangan, harapan raga misalkan Niki raga ingin suami Niki mau memberikan perhatian, kasih sayang. Nah, lu kan umumnya ingin selalu diperhatikan. Yang hijau maunya kemana diantar. Kadang-kadang ada suami yang tega Niki hijau karena dianggap istrinya terlalu mandiri Niki. Jeki-jeki lebang dan bisa tanpa takon bapeteng nih di mana ya dia seperti apa. Kita yang dengar dari niki obrolan ibu-ibu kan biasa, tapi ibu-ibu nih seperti tadi Pak Dek bilang, ibu-ibu itu kan 21.000. Nah, demen ngorte lah gitu. Curhat colongan nih kadang-kadang kan gini. Nah, tapi rahasianya tipsnya supaya kita bisa menerima nih kekurangan khususnya dari pasangan kita. Ketika misalkan kebutuhan istri itu seperti tadi kan memang perlu perhatian, perlu diberi perlindungan, dipenuhi kebutuhannya gitu. Kalau itu tidak dilakukan, gimana kita? Itu kan kebagian dari kekurangan suami kita gimana kita bisa menerima sebagai istri supaya perkawinan kita bisa kita pertahankan. Niki kan mempertahankan sulit daripada membangun. Yang Tiang tetap dia menyalahkan pihak laki-laki, pihak Tiang yang Tiang salahkan gitu loh. Karena dia belum melakukan kewajiban-kewajiban itu. Itu.
Kan laki-laki yang salah kan? Yeah. Kalau wanita merasa tertindas itu kesalahan laki-laki. Ada juga laki-laki yang merasa tertindas itu kesalahan butut. Yeah. Kan butut yang ngomong tuh, yang pernah jadi wanita. Tapi nak proses, dia ngajar dulu. Ya, sebelum dia ngerti kesadaran, kebelih mungkin kurang. Gitu. Setelah sadar, ternyata kita nih harus ajak dua ngayuh ke nih perahu ya. Perahu ya. Di depan sih, di belakang masih kita. Iya. Kalau enggak jalan. Dek kita. Berdua. Ini harus kombinasi saling isi mengisi untuk kan sebenarnya. Yang saling isi mengisi kengken man. Makin niki kalau misalnya sudah terlanjur nih kurang penyadaran dirinya, kurang tahu hak kewajiban nih kan intinya kan kita tahu hak kewajiban seperti yang sudah pada uraikan tadi nih yang menurut yang sangat bagus sekali. Seandainya itu bisa dilakukan dengan baik maka akan pasti menurut yang nih harmonis, rukun, bahagia nih. Nah kalau misalkan nih terlanjur tidak seperti itu, ini orang cara perahu nih ada nepun primpeng ada mulai bocor kan niki jalannya perahu niki tidak bagus menuju Pantai Harapan. Nah, bagaimana caranya memperbaiki perahu niki pengnya nanti jalannya lancar, kan di Pantai Harapan dengan selamat rahayu, apa yang harus dilakukan oleh karena tidak bisa sendiri niki kan tidak selalu suami juga salah, tidak selalu juga istri salah. Nah, ketika hal itu terjadi, pasti salah satu atau keduanya bisa jadi sama-sama salah. Apa rahasianya yang harus dilakukan nih apa? Kunci rahasia apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki supaya sampai nih di Pulau Harapan kan? Keluarga. Jawaban ketemu. Karena dia yang sering sekali memediasi di sini. Memediasi orang yang mau cerai lagi 1 bulan, bung bentian. Luar biasa nih Karena apa? Karena mereka sama-sama gelap. Sing tawannya suami memilihkan istri, istri memilihkan suami. Ketika dia menjadi mediator di sini, sing nak pilih. Karena dia mengeluarkan kebenarannya sendiri-sendiri. Nah, di sanalah kita mencari, enggak ada yang salah di sini. Ya, ini kamu sedang berproses. Ya, dalam perjalanan ini coba cek, ada nggak untungnya kamu punya istri, punya suami ini? Ada nggak? Berpikir ya punya untung. Sik tawakin ya. Menikah sudah punya anak, udah berapa? 3. Yang pertama mana? Yang pertama sudah kerja, yang kedua masih kuliah, yang satu lagi masih SMA. Pak, hidang ngai panak di dian sing ngederne ke kita. Untung nggak? Maro yang ngerti untung. Pidan setolen menikah, ngelah rumah sing jani 2 ngelah rumah. Ada sing gayan kurang nenek kita. Iya kita nih ya. Ben terus halit ya. Ya, ternyata keberhasilannya banyak dibanding sebelum menikah. Dan keberhasilan ini dicapai ketika dia berdua ini. Saling isi mengisi. Mungkin payu ben bulan percaya nah. Gitu ya. Langsung luwung sampai jani. Luar biasa berarti. Berarti intinya nikah karena masing-masing tidak menyadari. Sing sadar apa kontribusi masing-masing. Iya, enggak sadar. Karena biasanya suami yang beswud anten itu beswud pernikahan. Ngebantu suwud resepsi itu. Apa ya lihat tawang? Ia beli kaca pembesar. Melihat kejelekan-kejelekan istrinya. Istri membeli kaca pembesar, melihat kejelekan-kejelekan suaminya. Kalau hanya kejelekan dilihat kan gede aja jelek ya. Senyiman oleh kebaikan-kebaikan, hal-hal positif yang ada pada suaminya. Itu loh. Berarti kacamata pembesarnya balik mungkin? Yen pidan uga semetunan kan celung-lung ya. Mekajam bawa ne barak kat orang luwung. Cek apa cek luwung gitu. Ini masalahnya dia lupa bahwa istrinya itu adalah 2 hal. Istrinya sempurna, suaminya sempurna. Apa nama dan sempurna? Punya kelebihan, punya kekurangan, punya keburukan, punya kebaikan. Kalau bengelah kurangan punya baik dan punya buruk tuh dia sempurna.
Gitu. Definisi sempurnanya yang barangkali niki keliru. Ya, lihat baik. Padahal ada baik tuh pasti ada buruk. Gitu. Kapan dia sadar istrinya itu sempurna? Kapan seorang istri suaminya merasa sempurna? Ya, sudah tahu suaminya sempurna, ada jelek, ada buruknya, dan saling dia terima. Itu amal berjalan. Harus selamat perjalanan pernikahan. Itu. Dan banyak sekali hal-hal positif yang sudah kita dapatkan dari penyatuan ini. Maka ada lagu berartinya dirimu. Iya, berarti kembali nih ke intinya adalah kita menyadari bahwa suami istri ini pasti punya kelebihan dan kekurangan, dan kita harus memiliki kesadaran kembali ke intinya, kesadaran, kesabaran bahwa untuk mencapai ini memang perlu kita sadar bahwa sempurna itu bukan berarti baik saja, pasti ada kekurangan gitu. Dan itu diterima yang penting, tapi kata kunci yang tadi, yang penting kewajiban masing-masing harus dilaksanakan. Kewajiban tidak dilaksanakan, susah. Terakhir Niki, Pak Dek, gimana caranya menyadarkan para suami untuk mau melakukan kewajibannya yang menurutnya Nika yang urgentnya? Gimana caranya membuat mereka sadar supaya apa yang menjadi kewajiban yang seperti Pak Dek sampaikan tadi mau dilaksanakan? Biasanya yang nyak sadar, nyak yang balik main tentang pelajaran bahwa ketika kalau kita ingin hidup bahagia sejahtera, kalau orang suami ya lakukan kewajiban dengan baik, jangan menuntut hak saja. Gitu. Banyak sih jika ngapa membantu kan istrinya tidak pernah dihargai. Gitu. Seorang suami itu minimal ingatlah ton istri, empok nabungan Jepun katih yang di kuping ya sebagai tanda selamat oto. Tahun perkawinan yang cara mangkin. Gitu. Bukan nilai berarti bukan harga gitu. Perhatian lo cara orang urusan. Pangkudo kadena beli baju mengganti baju sing tahen orang baju na luwung. Pangkudo kadena buka salon sing tahen orang model bok na luwung. Sejak sakit hati nada di lo. Perhatian kecil sebenarnya. Kecil ya nak lo tuh sing perlu sing liu nak kecil ngin yo. Tapi suami nak lihat no, nyen ngedang yang beli mobil, bendang ngedang beli mobil, motor sing lah nen. Ada nak lo nak kecil-kecil kan. Berarti memang harus saling seperti dan itu. Suami itu harus jujur, yang mulu masak ya jangan orang jangan. Gitu. Yang misalnya megaya bisanya orang, luwung pegayanya bisanya gitu. Jujur gitu kira gitu suami. Tapi istri juga begitu. Jujur juga laksanakan kewajiban. Jangan suami dijadikan seperti nak nyentan. Ini ada perkecualian lagi. Ada lucu-lucu. Kalau tadi kan tanggung jawab suami istri, suami tanggung jawab suami istri yang normal. Yen nyentano nih lo sebagai laki-laki tanggung jawabnya tinggi gitu. Oh, dia yang sebagai perusahaan. Iya, karena ya nak nyentano itu kan mawar lo. Nah, di dalam keluarga jangan memaksakan sentano bertanggung jawab penuh. Itu. Nah, iya nak tadi nak lo. Itu. Ya, intinya kembali ke mari kita laksanakan apa menjadi kewajiban. Yang disebut kewajiban baru haknya. Perbincangan Niki memang sangat-sangat menarik. Niki belum sampai ke hubungan ini kan harus suami istri kan anak liu je Nikal. Nanti kita sambung di perbincangan selanjutnya karena urusan rumah tangga Niki rasanya kalau dibicarakan tidak ada habis-habisnya. Tapi bagaimana kita membina Niki yang menjaga supaya bisa rukun, bisa bahagia dan akhirnya kalau kita sudah bahagia bisa sejahtera. Ya, dari pembicaraan awal. Perang terjadi di mana-mana disebabkan keretakan rumah tangga. Kalau ingin dunia damai, ayo ciptakan perdamaian di rumah tangga masing-masing. Itu. Jadi semuanya berawal dari keluarga. Rumah tangga dari keluarga. Ya. Semua ada bincang-bincang yang sangat-sangat bermanfaat untuk memberi pencerahan kepada kami semua. Baik para pemirsa Transmi Channel, demikian bincang-bincang santai kami, nanti akan dilanjutkan lagi ini
baru perbincangan hubungan suami istri saja, belum Ya. lagi antara orang tua, anak, menantu, niki Ya. belum. Nanti kita sambung lagi dalam perbincangan selanjutnya. Yang tidak akan membuat simpulan karena cukup panjang dan pasti tadi sudah bisa diambil intisarinya. Terima kasih Pak De atas Ya. waktunya niki. Semoga bermanfaat bagi pemirsa Transmi Channel. Kita akhiri dengan Prama Santi Om, Santi, Santi, Santi. Salam Rahayu. Semoga semua bahagia sejahtera. Matur suwun.